Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya bersama teman-teman saya akan memberikan tips atau cara untuk menumbuhkan pendidikan moral pada anak. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Universitas Negeri Medan. Nama saya Adinda Istiqomah. Nama saya Afriliano Raja Adil Sindlingga. Nama saya Grace Teofani Lumban Batu. Nama saya Miftahul Janah Manurung. Nama saya Rahmi Hairani Ritonga. Baiklah, sebelum kami membahas tentang cara untuk menumbuhkan pendidikan moral pada anak, ada baiknya kita mengenal apa itu pendidikan moral. Pendidikan moral adalah usaha yang dilakukan secara terencana untuk mengubah sikap, perilaku, tindakan maupun kelakuan yang dilakukan peserta didik agar mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya sesuai dengan nilai moral dan kebudayaan masyarakat setempat. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral. Yang pertama itu pada usia 6-12 bulan. Pada usia ini, seorang bayi belum memiliki kapasitas untuk mengembangkan kecerdasan moralnya. Yang ia miliki hanyalah rasa benar dan salah terhadap sesuatu yang berlaku untuk dirinya sendiri. Contohnya, bagi bayi rasa lapar itu adalah salah, sehingga ia menangis saat lapar. Yang kedua itu pada usia 12-18 bulan. Pada usia ini, anak belum memiliki kemampuan untuk menilai sesuatu sebagai benar atau salah, atau kan baginya hanyalah apa yang orang tua katakan padanya. Yang ketiga pada usia 18-30 bulan. Perkembangan moral. 1. Anak mungkin menunjukkan perilaku menolong. Kedua, rasa bersalah, malu, dan empati mendorong perkembangan moral. Yang ketiga, agresi terkait mainan dan ruang muncul. Yang keempat, pada usia 30-36 bulan. Perkembangan moral. Agresi fisik berkurang, lebih banyak verbal. Yang kelima, pada usia 3-4 tahun. Perkembangan moral. Yang pertama, altruisme dan perilaku menolong yang lain menjadi lebih lazim. Motifnya untuk mendapatkan pujian dan menghindari penolakan. Yang kedua, rasa bersalah dan kepedulian mengenai berbuat salah memuncak. Yang ketiga, penalaran moral kaku. Yang keenam, pada usia 4-6 tahun. Perkembangan moral. Penalaran moral makin fleksibel. Inilah saat dimana anak mulai memasukkan nilai-nilai keluarga ke dalam dirinya. Yang ketujuh, pada usia 7-8 tahun. Pada usia tersebut, penalaran moral semakin fleksibel, tetapi dalam perilaku prososial meningkat, agresif, terutama jenis kerusuhan berkurang. Yang kedelapan, pada usia 9-11 tahun. Pada usia tersebut, penalaran moral makin dipandu oleh rasa keadilan. Anak-anak ingin menjadi baik untuk memelihara tatanan sosial. Agresif beralih ke hubungan. Yang kesembilan, pada usia 12-15 tahun. Pada usia tersebut, penalaran moral mencerminkan peningkatan rasa darah pada akan keadilan dan membuat aturan yang kooperatif. Yang ke-10, pada usia 6
13, dan yang terakhir dewasa tua, yakni pada usia 65 tahun. Pada usia tersebut, penilaian moral semakin lebih rumit lagi. Implikasi perkembangan sosial dan pribadi anak dalam KBM di sekolah dasar. Pada implikasi dalam KBM, baik perkembangan pribadi maupun sosial sangat diperlukan dalam belajar. Anak kadang memerlukan teman untuk membantu proses belajar, tapi kadang anak bisa melakukannya sendiri atau mandiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implikasi identitas gender dalam perkembangan moral anak sekolah dasar. Yaitu, guru sebaiknya mengajarkan murid mengenai identitas gender supaya moral atau perilaku mereka sesuai dengan dirinya. Sebenarnya bukan guru saja, tetapi orang tua juga memiliki peranan yang sangat penting. Baiklah, selanjutnya permasalahan serta solusi pengembangan moral anak sekolah dasar. Yang pertama, hilangnya kejujuran. Misalnya si anak yang mencontek atau bekerja sama dengan teman saat ujian berlangsung. Solusi dari permasalahan ini adalah mengajarkan anak untuk lebih percaya diri terhadap jawabannya sendiri. Ketika anak berbicara jujur, kita tidak boleh memarahinya, karena dengan begitu si anak akan takut untuk berkata jujur. Yang kedua, hilangnya rasa tanggung jawab. Misalnya, ketika seorang anak diberi PR, pasti ada saja yang tidak mengerjakannya. Solusi dari permasalahan ini adalah mengajarkan anak untuk bersikap tanggung jawab. Hal sederhananya adalah, jika si anak tidak mengerjakan tugas atau PR, guru menyuruh anak tersebut untuk maju ke depan dan mengerjakan soal di papan tulis. Yang ketiga, rendahnya disiplin. Misalnya, ada siswa yang datang terlambat ke sekolah. Solusi dari permasalahan ini adalah kepala sekolah dan guru harus bersikap tegas agar siswa takut datang terlambat ke sekolah. Yang keempat, kurang bisa bekerja sama. Misalnya, kerja kelompok. Solusi dari permasalahan ini adalah membiasakan anak untuk ikut bekerja sama. Yang kelima, mengambil hak orang lain. Misalnya mencuri. Solusi dari permasalahan ini adalah membiasakan anak untuk menerima apa yang dia miliki dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Baiklah, sekian cara untuk menumbuhkan pendidikan moral pada anak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.